Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sobat para mata batin, ini malam hari ini kita akan bercerita tentang pengalaman yang mistis, yang gaib dan menyeramkan, di mana ada kesaksian atau pengakuan dari narasumber itu sendiri, dari Mas Udin. Dari kota mana? Dari kota Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Kalau boleh saya tanya ya Mas ya, Boleh. ini pengalaman mistisnya itu di suatu tempat atau kantor atau perusahaan atau gimana? Ini pengalaman saya pribadi di salah satu perusahaan atau mungkin bisa disebut SPBU di kota Jawa Tengah, tempat saya bekerja dahulu. Berarti di salah satu SPBU di Jawa Tengah. Itu ya. Untuk lebih jelasnya kita simak aja langsung, monggo Mas Udin. Awal ceritanya sih sebenarnya kalau saya pribadi tempat saya bekerja itu memang ada sistem 3 shift ya Mas ya. Ada sistem 3 shift, pagi, siang sama malam. Itu terjadi saat sebenarnya tuh terjadinya dimulai dari jam sore. Sebenarnya saya masuk siang. Itu masih sore. Masih sore sebenarnya, masih sore hal-hal itu terjadi. Saya nggak tahu kenapa, dan itu apa ya bahasanya ya, istilahnya kalau di continue, dan itu tiap hari terjadi sama saya pribadi. Itu saya bekerja di situ tahun 2003, dan anehnya kejadian itu setelah 3 tahun 4 tahun saya bekerja di situ. Oh, berarti setelah 3 sampai 4 tahun baru mengalaminya. Ya, baru mengalaminya. Wah. Dan ini hal mungkin buat teman-teman atau mungkin yang lagi lihat, lagi nonton, lagi dengerin ada cerita dari saya, apa ya, dunia di luar manusia itu memang ada Mas sebenarnya. Ya, percaya nggak percaya saya memang kita berdampingan. Awalnya saya kurang mengerti dan kurang percaya dengan hal-hal mistis ya. Mohon maaf Mas ya. Ini awal cerita langsung saya pada ya, nggak apa-apa. Kejadian itu tahun 2005-2006 lah. Itu sampai setahun saya continue terjadi setiap hari. Pasti ada yang setiap saya masuk sore, masuk jam 7 malam atau masuk siang jam 2 pulang jam 7. Itu kejadian pasti mulai dari jam 7 malam. Itu ada yang manggil-manggil nama saya. Pasti itu. Itu tiap hari. Posisinya di mana Mas? Itu posisinya di salah satu tempat kita biasa teman-teman istirahat, ganti pakaian, istirahat, atau bahasanya di ruangan locker. Ruang locker itu memang posisinya tempat saya bekerja itu kalau dibilang ini saya sempat bercerita dengan orang yang mengerti bentuk segitiga tempat saya. Dan di situ banyak pohon sukun. Itu tiap hari, dan itu hampir 1 tahun Mas yang merasakan. 1 tahun dan tiap hari. Setiap hari. Itu continue cuman memanggil nama saya, dan saya belum pernah melihat wujudnya. Itu jamnya beda-beda. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, pagi, bisa malam. Bisa malam. Tapi seringnya itu terjadi jam 7 sampai jam 9 malam. Jam 7 sampai jam 9 malam. Ya, itu pasti. Tempat di locker tersebut. Suaranya laki atau cewek? Oh, cewek. Kalau saya bilang perempuan. Kalau panggil nama saya Mas Udin. Atau sekedar bahasanya manggilnya, kalau saya bilang manja Mas. Perempuan manja. Pada titiknya, intinya itu suatu ketika saya masuk malam dan ini wujudnya Mas. Ini wujud. Oh, mau wujudkan ya? Dia mau wujudkan. Ini saya terus terang, ini saya cerita seperti ini sebenarnya agak sedikit mengerikan juga. Takut gimana, tapi ini benar-benar terjadi. Sekitar saya masuk jam 7 malam. Jam 7 malam itu kan kita salah satu pompa SPBU itu kan dijaga oleh 2 orang. 2 orang itu gantian untuk beristirahat. Dari yang istirahat jam 9 sampai jam 2 nanti bangun. Jam 2 malam. Ya, nanti gantian. Nanti yang jaga jam 9 itu tidur jam 2 sampai pagi.
Saat itu saya memang giliran jam 2 malam untuk istirahat. Dari jam 9 sampai jam 2 itu biasa saja sebenarnya. Rutinitas yang saya kerjakan biasa. Dan posisinya di tempat saya jaga itu menghadap ke, ya istilahnya depan pompa saya itu ada taman dan ada kursi panjang yang biasanya teman-teman istirahat, nongkrong sambil ngopi atau ngobrol-ngobrol sambil santai kalau memang nggak ada pembeli. Setelah bergantian untuk istirahat, teman saya jam 2 masuk untuk gantian jaga. Saya nggak langsung tidur karena saya biasanya ngopi atau merokok dulu di tempat rest area. Rest areanya nggak terlalu jauh dari taman tersebut sih sebenarnya. Mungkin jaraknya cuman 100 meter lah. 100 meter. Oh, besar juga ya SPB besar juga, besar. 100 meter saya duduk sambil ngopi, ngobrol di samping teman saya. Teman saya entah kenapa saya harus pandangan saya itu harus tertuju di taman tersebut terus dan tempat duduk kursi tersebut. Dan biasanya teman saya yang jaga itu tidur di situ kadang. Tapi ini tidur di pompa mesinnya, ya sambil istirahat nunggu pembeli. Setengah 3 pagi itu ada wujud. Itu wujud perempuan cantik berkebaya. Ini kalau dibilang manusia nggak mungkin. Aneh ya. Karena ini cantiknya luar biasa. Rapi itu mas. Berpakaian rapi mas. Iya mas, kayak orang-orang. Nggak sinden gitu mas. Nggak kayak sinden. Lebih ke apa ya? Kayak orang zaman dahulu, rakyat biasa, berbaju kebaya dengan potongan jari yang nggak terlalu panjang. Ini saya membayangkannya lagi. Ini cukup berat ya mas ya buat inget-inget hal seperti itu ya. Soalnya ini pengalaman pribadi saya dan ini wujudnya mas. Akhirnya dia mau wujudkan. Coba mas bayangin, dia manggil-manggil tapi dengan lambaian tangan saja dari jarak 100 meter. Dan saya nggak bisa bicara. Saya cuma bisanya megang, saat posisinya itu saya megang rokok itu saya terpaku dengan dia memanggil dan diem. Cantiknya luar biasa mas. Merinding ya mas nih. Cantiknya luar merinding biasa. Ya. Banyak cerita saya merinding. Ini ya nggak mas aja nih, saya juga merinding sebenarnya kalau nggak kelihatan ya, karena jaket aja sih. Itu entah kenapa saya tertuju harus datang menghampiri dia. Ini benar-benar saya datang duduk di sampingnya dia dengan jarak cuma mungkin sekitar seperti saya sama mas gini lah. Jaraknya seperti ini. Cuman kita tidak berhadapan, cuman posisinya aku nggak ngelihat dia, cuman posisinya saya cuman nyamping aja. Itu saya ngelihat dia ngomong ini di telinga saya, di perasaan saya dia ngomong, kamu lapar kan? Serius ini mas. Kamu lapar kan? Kamu mau makan nggak? Ini gila nggak mas? Aku nggak ngerti, nggak percaya nggak percaya sih. Saya mau makan nggak? Kamu mau makan nggak? Aduh, kok ini menawarkan makan tapi saya melihatnya itu memang menarik mas, makan enak loh mas. Oh itu sudah ada wujudnya mas. Saya melihat ada wujudnya di depan saya, tapi saya nggak tertarik sama sekali karena saya berpikir tiba-tiba ya ini tiba-tiba dengan kondisi saat seperti itu yang mencekam buat saya, itu ada terjadi kecelakaan di depan SPBU saya. Oh setelah dengan persekian detik makanan itu muncul, persekian detik kecelakaan terjadi di depan. Munculnya makanan itu terus ada tragedi kecelakaan di depan SPBU. SPBU tempat saya kerja dan saya sadar dan dia hilang. Dia menghilang dari hadapan saya. Ini gila ini. Nah, yang meninggal itu kecelakaan itu ternyata
itu kecelakaan itu meninggal seketika di tempat tersebut. Ini entah, saya nggak percaya Mas ya. Orang yang kecelakaan di depan SPBU tempat saya ini, setelah dibawa ambulan, itu entah saya yang melihat atau teman-teman yang lain lihat apa enggak, saya kurang tahu juga. Itu masih berdiri di situ. Berarti kayak korin itu ya. Ya mungkin Mas. Itu masih berdiri di situ. Ya. Di posisi merinding aku Mas. Posisi Merinding ini, merinding guys. Aduh. posisi mayat yang terjadi kecelakaan itu kan di tengah trotoar. Itu berdiri di trotoar itu. Iya, berdiri di trotoar. Itu kalau saya boleh tahu itu yang melihat Masnya aja atau ada orang lain juga yang melihat? Awalnya saya nggak mau cerita. Heeh. Akhirnya besok saya cerita, ada teman saya yang ngomong. Tahu juga. Ada yang tahu juga, ada salah satu teman saya juga tahu. Heeh. Tapi yang lainnya ada yang nggak tahu sih, beberapa aja sih tahu. Itu teman saya bukan pekerja situ, cuman salah satu bengkel tambal ban di depan tempat saya kerja itu yang lihat ternyata. Ini continue Mas. Ini sampai pagi Mas. Itu kejadian itu sampai pagi. Setelah selesai jam 3. Berarti dari kecelakaan itu Ya, jam berapa itu Mas? kecelakaan terjadi itu jam 3 pagi lah. Sampai pagi. Sampai pagi. Tapi ini saya kejadian yang selanjutnya kan saya jam 3 istirahat lagi. Jam 3 saya pengen tidur untuk istirahat, besok bangun pagi lagi jam 7 setengah 7 untuk kembali lagi bekerja. Saya istirahat. Saya biasa tidur di tempat salah satu ruangan loker itu ada kamar. Memang kamar itu biasanya digunakan oleh salah satu teman saya yang orang jauh. Tapi hari itu dia libur dan pulang mudik lah. Nah, tinggal tidur saya sendiri di situ. Itu ruangan sekitar lebar 1 meter lah. Kecil lah, satu tempat tidur ukuran Pas gitu ya. Pas lah, satu orang aja. Dengan tidurnya saya, perempuan tersebut terwujud lagi Mas di belakang saya. Jadi, Oh, yang pakai kebaya itu. ya, itu muncul lagi. Ini saya merinding bener Mas. Dengan posisi saya tidur menghadap ke tembok, dia di belakang saya. Dia ngomong, kamu mau nggak hidup dengan saya? Itu Mas. Kamu mau nggak hidup dengan saya? Saya juga takut lah pasti, orang awam seperti saya pasti takut lah. Saya takut. Dengan sadar diri saya bangun, keluar dari ruangan tersebut sampai jam 6 pagi. Itu subuh lah, sebelum subuh dia wujud lagi sampai pagi sekitar subuh, dan subuh itu hilang lah. Itu di mana Mas? Maksudnya yang selanjutnya itu loh, menampakannya. Itu di samping saya, tempat duduk di tempat rest area. Oh, rest area. Dia duduk lagi di situ nemenin saya sampai adzan subuh selesai. Sampai adzan subuh datang dia hilang. Setelah hilang itu saya bertanya, mungkin saya sebenarnya kan kurang mengerti soal seperti itu. Saya bertanya salah satu keluarga saya, itu pengen ikut saya ceritanya. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin kamu nggak tahu, atau mungkin secara tidak langsung saya kurang mengerti. Saya ditanya sama keluarga saya yang lebih tahu soal itu. Saat kamu ditemui dia, apakah kamu ditawarkan sesuatu selain makanan tersebut? Saya keluarga saya bertanya, ada Pak D. Dia menawarkan sebuah kalung perhiasan. Loh, Pak D, saya terkejut. Itu kamu tolak? Iya, saya tolak Pak D. Saya lari terbirit-birit ketakutan istilahnya. Pak D saya bercerita, untungnya kamu tidak mengambil atau menerima tersebut, karena kurang tahu ya Mas, ini Pak D saya bercerita itu ternyata peri. Peri, bisa juga bidadari atau apapun, saya kurang mengerti.
Tapi itu selang 1 minggu tempat saya bekerja kan mulai renovasi semuanya. Jadi semuanya ditebangi sampai semuanya. Karena kejadian itu? Bukan. Renovasi karena sebuah SPBU kan yang lama harus direnovasi kembali lagi ke eranya yang new, yang terbaru, semuanya dirombak. Itu sempat mengikuti saya hampir 2 hari. 2 hari ngikutin saya sampai di rumah. Bisanya hilang itu hanya kurang tahu sih Pak D saya atau keluarga besar saya. Hilangnya dibuat seperti apa, dengan cara apa, saya kurang mengerti. Tapi setelah 2 hari itu menghilang. Ya ini cuman sekitar cerita misteri saya ya Mas ya. Buat teman-teman yang mungkin belum mengerti ataupun apapun, dunia lain itu sebenarnya ada. Dan saya awalnya percaya sih Mas. Saya tipikal orang yang lurus-lurus saja, istilahnya apa sih istilahnya setan atau apapun. Awalnya saya kurang percaya hal semacam itu, ternyata ada. Itu pengalaman saya Mas selama saya bekerja di salah satu SPBU Jawa Tengah. Itu memang ternyata di tempat saya bekerja di situ banyak tempat. Di belakang itu kan ada sebuah bangunan, tapi sudah terbengkalai. Dan di situ ada danau kecil, mungkin danau yang terbuat karena salah satu gudang tersebut memang tempat penampungan air. Jadi danau, ternyata di situ tempat pembuangan barang-barang anak-anak juga sih Mas. Ceritanya seperti itu. Ralungan ya. Kalau saya bertanya dengan warga setempat yang mungkin akrab sama saya, itu tempat pembuangan biasanya, entah maaf nun sewu kasarnya, atau entah santet, teluh dan segalanya. Larinya dibuang ke situ. Larinya kebuangnya ke situ. Itu belakang SPBU persis ya. Belakangnya. Itu gudang terbengkalai dan sampingnya itu masih sawah. Itu dulu Mas. Itu cerita pengalaman saya. Dan fenomena yang terakhirnya sebenarnya di tahun 2014 saya resign di salah satu SPBU tersebut. Saya mengundurkan diri. Sebelum saya mengundurkan diri itu kan besok saya sudah resign, masih masuk kerja untuk malam hari, dia muncul lagi ingin ikut saya. Dan itu aku merinding Mas emang. Berarti mau bener-bener lama ya Mas ya? Mau ikut itu loh. Mau ikut, tapi aku nggak mau ikut saya. Ada yang cerita mau ikut saya, ada yang cerita dia suka sama saya, entah ya, saya nggak ngerti. Tapi saya selama ini sekarang sih mungkin sudah plong karena sudah meninggalkan SPBU tersebut dan tidak bersinggungan lagi. Terima kasih Mas, ini mungkin cerita dari saya cukup. Ya cukup merinding ya Mas ya. Saya dengar aja ini bulu kuduk, yakin real, nggak ada settingan sama sekali ini guys. Bener-bener pengalaman dari Mas Udin. Jadi pesan di sini ya Mas Udin, percaya nggak percaya, kita itu tetap hidup berdampingan dengan yang namanya hal yang gaib. Karena itu sudah juga ada tercantum di dalam Al-Quran juga ya. Ya kita mau ngomong apa lagi? Nggak bisa. Memang itu sudah terjadi seperti itu. Ada narasumber terpercaya. Mas Udin pun juga mau menceritakan ke sini apa adanya ya. Memang itu yang terjadi. Oke Mas. Terima kasih buat Mas Udin. Jangan lupa tetap dukung konten kami Mata Batin, dimana kita akan membahagia hal yang tak kasat mata. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar nanti dapat notifikasi atau pemberitahuan yang bermanfaat di kelanjutan konten kami. Kami Mata Batin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.